Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, Pak Widi, suara saya terdengar jelas, mboten nggih? Jelas, Bu. Halo? Kurang Jelas banter ya. tapi, Bu. Kirang Kurang banter, banter. nggih. Kurang banter. Sebentar. Sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas, Pak Widi? Oke, ya, sip, sip. Oke, Ya. jelas, sip. Ya. Oke. Oh, sebentar. Pak Widi, saya minta tolong untuk bantu ini. Saya sebentar. Oke, sudah ya. Saya ulangi lagi ya Bapak dan Ibu. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya yang terhormat, Bapak Widi Ardianto selaku founder Widi Media Indonesia serta Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Perkenankan saya Budi Prihartini yang akan mendampingi Bapak dan Ibu pada malam hari ini untuk pembahasan kompetensi manajerial yang kedua. Sebelum kita mulai belajar bersama Bapak dan Ibu, apakah semuanya sudah mengerjakan soal yang diberikan Pak Widi kemarin? Sudah, Bu. Sudah, nggih? Nggih. Sudah. Kalau sudah, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Saya mohon maaf ya. Ini adalah soal yang pertama. Bapak dan Ibu, di kompetensi manajerial ini ada 8 indikator yang harus kita pelajari ya. Nah, ini yang soal pertama adalah di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan perusakan itu. Yang D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, menurut Bapak dan Ibu, jawaban ini yang mana ya? D. Yang D. Yang kita lihat Bapak dan Ibu. Ke bagian perlengkapan. Nah, yang A ini pada level pertama ya, level 1. Dan yang kedua ini pada C skornya 2. Saya sedikit siapa yang melakukan perusakan termasuk level yang kedua, dan yang ketiga ini yang B, kemudian yang keempat adalah yang skor 4, skor yang tertinggi adalah D. Jadi
sikap kita adalah melapor ke bagian perlengkapan. Itu adalah skor yang tertinggi. Selanjutnya soal kedua. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Ini D. divisi. Bentar ya, Ibu. Kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji mengantar ibu ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah pulang cepat dengan pura-pura sakit. Menurut Ibu bagaimana ini ya, Bapak dan Ibu? Setuju enggak? Enggak. Enggak setuju. Kemudian yang B, mencoba menghubungi ibu saya. Menghubungi ibu mengatakan saya sedikit terlambat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ada kemungkinan. Setuju dengan jawaban B? Setuju juga sih. Kita simak dulu ya. Kemudian lembur sampai pekerjaan selesai. Wah, kalau melembur sampai pekerjaan selesai, kasihan Tidak ibu ya, bentar, ya. karena sudah berjanji. Kemudian yang D, meminta izin kepada atasan untuk mengantar. Ini berarti dia tidak apa namanya, memiliki integritas ya kan, karena tidak ini apa namanya mengabaikan pekerjaannya. Nah, kita lihat jawabannya, skornya. Nah, ini di sini ada perbedaan dengan Ibu ya. Nah, ini yang betul yang mana ini? D. Yang B ini ya Bapak dan Ibu ya. D apa B, Bu? Gimana? D. Meminta izin kepada atasan. Sebentar. Mengantar ibu sebentar. Kemarin tak jawab D, betul. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu ya. Demi Oke. kelancaran acara besok divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, nah kalau jawabannya apa kemarin ya Bapak dan Ibu ya, kita lihat dulu. Jawabannya adalah yang D ya. Iya. Norma dan ini berarti ini yang salah ya Bapak dan Ibu ya. Saya menaruhnya salah ya. Berarti ini salah. Ya. Oke. Maaf ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kemungkinan 3 itu. Oke. Iya. Ya sudah. Bertindak sesuai menilai, ini berpartisipasi dalam kelompok. Iya, ini ada kerja lembur Bapak dan Ibu ya. Saya kok enggak kelihatan ini ya. Selanjutnya soal ketiga. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang kita lakukan adalah menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu itu. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu. Saya akan membiarkannya saja. Wah, ini kalau dibiarkan ya tidak pasti. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Kita coba lihat Bapak dan Ibu. Jadi yang skor 1 yang paling kecil adalah yang option C. Kemudian yang kedua, skor kedua adalah A, skor ketiga B, dan jawabannya adalah yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya soal, pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat menuju ke kantor dengan motor. Terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Atasan saya berjalan kaki. Oh, ini sudah jawaban. Hal yang saya lakukan adalah memelankan motor. Seperti itu kan Bapak dan Ibu? Memelankan motor. Ini skornya berapa kalau memelankan motor? 1 ya. Kemudian yang 2, saya akan mengurangi kecepatan sambil minta izin untuk mendahului. Ini skornya 2. Yang skor 3 di option B. Menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahului. Yo, apa namanya? Kalau memohon izin untuk mendahului Bapak dan Ibu ya. Jadi yang mana ini?
Yang C, menghentikan kendaraan Mengamankan tumpang. Meskipun tidak atasan, kalau ada yang berjalan kaki dan kita kenal, kita pun juga akan menawarkan, apalagi atasan kita ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan kelompok, jawabannya yang mana Bapak dan Ibu ini? Menurut Bapak dan Ibu. Yang mengajak orang mengajak, lain. iya mengajak ini ya. Tadi dibahas ya dengan Pak Widi. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Mengajak ya. Jadi dengan ini lebih tinggi yang mengajak. Selanjutnya, nanti dibetulkan Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf ya. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang bagaimana ini? Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bisa, kita simpan dulu. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, berarti agak berkurang. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, ya ngapain ya? Kemudian yang D cenderung kurang adaptif. Nah, kita lihat ini yang skor paling rendah yang D, skor tertingginya di A. Selanjutnya, Dilan. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, berubah menjadi kaku, cenderung kaku, dan keputusan yang dibuat susah diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi, maka yang Anda lakukan adalah yang mana Bapak dan Ibu? Yang yang mengajak ini ya, mengajak teman-teman untuk memberi masukan ke Dilan sehingga kelompok yang sudah tidak terpecah. Mengajak Dilan berdialog, meminta Dilan untuk bersikap otoriter, wah ini yang tidak bersikap ya. Kita lihat skor terendah ada option D. Membentuk kelompok, tidak. Meminta Dilan juga tidak. Jadi yang A. Selanjutnya, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, maka saya akan menggalang dana dengan cara bagaimana Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? Menjadi panitia sekolah, menggalang dana, menggerakkan, kita simpan dulu. Mencari sponsor bisa juga sih. Mengajukan proposal. Nah, ini kan panitia kegiatan sekolah kan tidak mungkin ya kita mengajukan proposal. Kadang sekolah kita juga memerlukan biaya yang banyak ya. Meminta sumbangan ke orang tua. Wah, ini apalagi ya Bapak dan Ibu ya. Ini enggak. Kalau sponsor bisa juga sih, tapi memerlukan tenaga yang sangat ekstra dan yang paling efektif adalah yang pada jawaban yang seperti itu. Selanjutnya, dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber itu lebih penting daripada isi. Sumber lebih penting daripada isi. Ini yang mana Bapak dan Ibu? Kita lihat skor yang terendah adalah yang option C. Informasi yang tidak akurat sering menyesatkan sumbernya. Kemudian yang kedua, agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. Skor 3 ini yang B, pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Yang D, orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya. Ya, jadi kita harus, kalau ada informasi apapun harus jelas sumbernya. Yang B. Jadi jawabannya dikunci salah Bapak dan Ibu. Mengelola perubahan ya. Pesan penting. Salah lagi ada 2 kesalahan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ngantuk. Selanjutnya,
Apakah Anda bersedia untuk memperdebat sesuatu? Bersedia memperdebat sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. Nah, menurut Anda, menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? Kita lihat option skor terendahnya. C. Teman, wah ini tidak sesuai ya, tidak pas itu. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Saya akan menyimak. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, selanjutnya Anda ditugaskan ini kuota ya Bapak dan Ibu ya. Tipe ini. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat bersamaan, keluarga Anda sedang mengadakan acara besar. Acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah yang mana Bapak dan Ibu? Kita lihat option skor pertama adalah skor 1 ada di option A, meminta cuti ini. Dan yang kedua, meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. Yang ketiga, berangkat seminar dan setelah presensi gantian akan ini malah tidak pas ya. Jadi jawabannya ada yang A, yang D ya. Integritasnya. Ini berangkat seminar, kok setelah presensi pulang, berarti kan tidak tuntas tugasnya. Ini ya di sini. Kemudian meminta ini menggantikan, ini tidak pas. Tetap berangkat. Selanjutnya, saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan, yang mana Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? C. Kita Menjelaskan. C. C, menjelaskan ini ya. Iya. Jelaskan alasan keterlambatan. Biasanya memang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah skor yang tertinggi. Kalau ini tidak masuk kerja ya enggak lah ya. Masuk apa namanya? Tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu kok malah tidak masuk kerja. Berarti kan tidak bertanggung jawab Bapak dan Ibu ya. Mencari alasan biar tidak dimarahi, wah ini tidak pas. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit. Padahal tenggat waktunya itu sudah sangat dekat. Maka saya akan bagaimana Bapak dan Ibu? Meminta pengunduran waktu ini, enggak ya? Mencari tenaga sementara juga enggak. Ini ya yang C ya. Kita lihat. 2, 3, iya. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Rekan kerja mendapat teguran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Banyak kesalahan. Astagfirullah, seperti saya tadi. Nah, sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan ini yang mana Bapak dan Ibu? Kita lihat optionnya ya. Ini yang option D ini yang sangat rendah, skornya 1. Option A 2, C 3, B 4. Membagi waktu. Setuju Bapak dan Ibu jawaban ini? B. Ya. Ya, B. Membantu. setuju ya? Membantu. Selanjutnya, suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas. Diberi tugas atasan mendadak bahan terbatas. Hal yang akan Anda lakukan adalah dengan mencari media yang terbaik. Bagi Bapak dan Ibu, setuju enggak? Yang mengerjakan ini ya, kita simpan. Berusaha mengerjakan tugas secara maksimal dengan media tersedia, berarti ini kan kurang Bapak dan Ibu ya, kurang maksimal hasilnya. Mengerjakan tugas sebisanya, nah kalau sebisanya ini juga kurang maksimal, apalagi dengan bahan seadanya. Menolak, kalau menolak apalagi ya enggak. Jadi jawabannya yang A. Saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Maka saya akan, yang mana Bapak dan Ibu menurut Bapak dan Ibu? Kita lihat optionnya ya.
Yang pertama ini setelah pulang, membuat laporannya kok setelah pulang, berarti kan terendah. Kemudian option dengan skor 2 meminta bantuan. Skor 3 meminta pertimbangan yang setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju ya jawabannya ya? Menyelesaikan. Dan menyelesaikan dulu sebelum berangkat. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang berpendidikan mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan tetap ingin memiliki pendidikan tinggi, setuju? Simpan dulu ya. Mengurungkan niat, wah ini sudah punya niat malah diurungkan, berarti kan kurang pas. Biasa saja, jangan sampai biasa saja ya, karena ini menyangkut pendidikan. Menganggapnya sebatas itu saja, ini juga kurang. Jadi jawabannya adalah yang selanjutnya. Pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan. Pendidikan sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Typo lagi. Mohon maaf Pak dan Ibu ya, sering. Tanpa pendidikan kita bagi hidup tanpa arah. Jika Anda memiliki, nah ini kurang lagi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, maka kita memilih yang bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah yang dekat dengan teman kerja ini? Teman kerja ya? Teman kerja ataukah tempat ini biasanya? Maaf ya Pak dan Ibu ya. Ataukah dekat dengan tempat tinggal, terkenal atau berkualitas? Ini tempat kerja ya, Bu ya. Tempat ini. Ini tempat tinggal, tempat kerja ini kayak kurang pas. Jadi yang lebih berkualitas. Kualitas. Selanjutnya, bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, jadwal bekerja yang biasa dilakukan itu berubah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan apa Pak dan Ibu? Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri. Kita lihat ya skornya pada tiap-tiap option. Yang D ini skornya 1. Bekerja dengan peruh biasa saja. Biasanya sambil sedikit-sedikit ini yang tidak. Kemudian yang ini biasa saja ini juga tidak. Yang A bekerja lebih keras dan yang ini. Jadi yang tertantang semangat untuk menyesuaikan perubahan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu? Tetap memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. Jawabannya menurut Bapak dan Ibu yang mana ini ya? Yang mana Bapak dan Ibu? Halo. C. Ngantuk Bapak dan Ibu ya? Mohon maaf ya, harusnya jadwalnya siang tapi di malam hari. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Berpikir ulang, mencari jalan tengah. Selanjutnya, suatu hari saya mau ini dibacakan sajalah siapa ya? Saya mau Ibu Akmalia Alfiani sajalah yang membaca, biar tidak saya yang membaca. Ada Bu Akmalia Alfiani? Biar nggak ngantuk, gantian membacanya. Ada? Nggak ada ya? Ibu Diah Kusuma Dewi hadir? Bisa membacakan soalnya dan menjawabnya, Ibu? Nggak ada? Ya sudahlah, saya kalau begitu, kalau nggak ada. Suatu hari saat harus mengerjakan tugas
tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya. Tenggat tugas Anda hanya 3 jam untuk menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi tetangga Anda tidak memiliki teman. Jadi Anda adalah satu-satunya teman ya. Tindakan Anda bagaimana Bapak dan Ibu? Yang mana yang jawabannya ya? Sesuai bagaimana? Nah, option A ini skornya 1, memintanya mengajak tetangga yang lain. Dia pengennya itu dengan Anda. Yang kedua, merekomendasikan. Kan belum tentu ya sesuai dengan ini. Mendingan adalah terus terang saja, jujur saja ya kondisi kita. Selanjutnya, Anda usaha yang sudah sekitar 5 tahun, memiliki usaha 5 tahun. 5 tahun kan lumayan lama ya Bapak dan Ibu ya. Anda ingin menaikkan keuntungan. Di sini menaikkan keuntungan dari usaha tersebut. Anda sudah mencoba beberapa cara seperti pembaruan produk, penambahan tim pemasaran, pemberian diskon, akan tetapi perubahannya tidak signifikan. Seorang teman lama, nah namanya teman lama ya, mengajukan kerjasama dengan keuntungan yang menjanjikan. Dengan keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi Anda tidak akrab. Mengajukan kerjasama, keuntungan yang menjanjikan, tapi tidak akrab. Sebaiknya bagaimana? Nah, kita lihat optionnya. Kalau berarti yang mana ini? Meminta saran. Kita lihat option yang A, menolak. Nah, janganlah dulu menolak, karena dia teman kita. Yang kedua, meminta waktu. Ini malah menggantung ya. Yang ketiga, meminta saran. Yang ini adalah yang keempat, menerima peluang kerjasama untuk meningkatkan keuntungan. Di sini adalah tujuannya untuk menaikkan keuntungan. Meskipun menerima, tetapi setidaknya kan kita harus ada beberapa kesepakatan. Biasanya seperti itu ya Pak dan Ibu ya. Selanjutnya, suatu hari Anda berjalan-jalan tanpa sengaja menginjak orang. Anda langsung meminta maaf. Namun, orang yang Anda injak tidak terima. Ia langsung marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan Anda mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Ini yang mana ini? Kita lihat optionnya. Yang A ini optionnya 1, mengatakan kemarin itu tidak pantas. Kemudian option C yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, mengajak ke tempat yang sepi. Dan yang keempat, saya menjaga perasaan tetap tenang. Jadi kita tetap tenang Bapak dan Ibu ya. Berkomunikasi baik, tidak berbeda dengan baik-baik. Nah, ini selanjutnya. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Mengalami konflik. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar. Kesalahpahaman bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Vina satu-satunya orang yang mengetahui terjadinya pelecehan hanya Nana. Berarti ini kesalahpahaman. Jika Anda Nana, maka bagaimana Mbak Ibu? Kita kan juga harus berkomunikasi ya. Option yang A, skornya 1, menjelaskan keadaan sebenarnya meskipun dengan rasa jengkel. Dan yang kedua, meskipun jengkel, saya akan meminta Vina tenang. Nih, skornya 2. Kita lihat jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, ini. Minta Vina, ini minta. Menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya membocorkan rahasia itu. Diminta menjelaskan untuk menunjukkan sikap komunikasi, keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Maka saya akan, nah, kita lihat optionnya, yang C skornya 1, membiarkan, tidak. Yang kedua B, menegur ini ya. Menegurnya enggak.
3 menawarkan, yang D mengingatkan. Jadi kita perlu mengingatkan ini. Selanjutnya, karyawan baru itu ternyata kurang bersifat respek dan ramah kepada rekan kerja lainnya. Maka sikap saya adalah yang A, tidak perlu bersikap ramah. Jangan ya, ini negatif. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. Hal itu menjadi tanggung jawab manajer SDM. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Jawabannya ini. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang akan terjadi adalah kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang. Kurang ya. Sebagian orang masih meminta penjelasan. Orang memahami penjelasan saya, orang menjadi antusias. Antara memahami dan antusias ini. Yang mana Bapak dan Ibu? Yang C. Ya, lebih mudah. Memahami orang tidak komunikatif, menghadapi orang tidak komunikatif, egois, sombong, kalau bicara sering menyakiti perasaan orang lain, maka saya bagaimana Bapak dan Ibu? Memberitahunya cara berbicara yang tepat, berbicara seperti dia, ini malah negatif ya, enggak ini, berbicara seperlunya secara rasional, menghindari agar tidak berbicara dengannya. Yang mana Bapak dan Ibu? Kalau kedua sebelumnya ya, kalau ini ya, ini kalau apa namanya di negara Korea, di kelas Korea itu Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang tidak berbicaranya itu apa namanya tidak baik, maka guru itu akan mengajari bagaimana berbicara yang baik. Tuh, jadi jawabannya adalah yang A. Itu kalau dikaitkan dengan pembelajaran di luar sana ya. Komunikasi. Selanjutnya, kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian yang bertahap. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Kesempurnaan diri itu hasil dari pencapaian yang bertahap. Kita lihat skornya ya. Skor terendah itu di C. Orang yang bijaksana bisa menyadari. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu, jawabannya adalah yang A. Manusia memang tidak sempurna, yaitu menunjukkan upaya untuk memberikan pencapaian. C. Nih, kalau dibawa ke kaki tambah sakit. Selanjutnya, Anda adalah seorang pegawai perusahaan yang terkenal sangat perfeksionis. Anda mendapat satu kesalahan. Nah, yang perfect ya, terkenal perfect, tetapi mendapati satu kesalahan. Ya, halo, halo Pak Widi. Halo. J, pripun? Oh, aman ya? Aman ya? Iya. Oh, Saya off cam tapi ya Pak Bu. Anda Saya tetap saya ya nggak Pak. lihat ini soalnya pengaturan Ya, apa namanya? Ya, saya lanjutkan Bapak dan Ibu, mohon maaf ya. Anda adalah seorang pegawai perusahaan yang terkenal sangat perfeksionis. Nah, kalau perfect kan pengennya ini. Anda mendapati satu kesalahan terhadap apa yang Anda kerjakan. Satu kesalahan. Maka sikap Anda adalah yang mana Bapak dan Ibu ini jawabannya? D. Kita lihat skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Mengakui, iya, yang D. Orientasi pada hasil. Selanjutnya, ketika Anda diminta rekan Anda untuk menjadi bendahara arisan, nah ini seringnya ibu-ibu ini ya, maka sikap Anda adalah, yang mana Bapak dan Ibu?
Kita lihat skornya pada setiap opsi yang A1 menolaknya. Yang kedua, skor 2 di C, menerima dan menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi. Nah, ini tidak pas Bapak dan Ibu ya. Masuk untuk keperluan pribadi yang seperti itu. Ini yang C, yang D skornya 3, menjadikan uang pinjaman. Jadi akan menerima kepercayaan itu. Integritas. Selanjutnya, ketika Anda dituntut untuk datang tepat waktu dalam rapat. Nah, dituntut datang tepat waktu dalam rapat. Maka sikap kita adalah apakah mengabaikan? Betul ya Pak dan Ibu ya? Mempertimbangkan karena saya juga ribut di rumah, mempertimbangkan tapi kok ini. Saya tidak menghiraukan. Nah, maksud tidak menghiraukan kan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D jawabannya. Sebagai pimpinan rapat, Anda melihat pimpinan rapat, Anda melihat anggota rapat tertidur. Anggota rapat tertidur karena memang kelelahan. Maka sikap Anda membiarkan saja ini nanti dulu, disimpan dulu. Saya akan menegurnya karena tindakan ini akan memicu yang lain. Ini juga betul ya Pak dan Ibu ya. Kalau tidak seperti ini kan nanti yang lain juga akan ikut-ikutan tertidur. Nah, akan memberikan hukuman yang setimpal. Nah, ini enggak ya. Akan memantau terus sampai kapan ia tertidur. Berarti tidak ada tindakan dari seorang pimpinan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, saya mendapatkan amanah untuk mengambil keputusan. Mendapatkan amanah mengambil keputusan. Maka sikap saya adalah saya akan mengambil keputusan karena ini sangat urgen. Saya akan menolaknya. Kalau menolaknya enggak ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Ini mengambil keputusan yang menguntungkan, ini juga bukan. Sepertinya saya akan menghindari amanah ini. Nah, ini bukan. Jadi yang mana Bapak Ibu? Yang A jawabannya pengambilan keputusan. Selanjutnya Anda adalah seorang pegawai ASN fresh graduate ya, di suatu instansi pemerintah. Selain karena minim pengalaman dalam pekerjaan, Anda juga ini yang baru, minim pengalaman. Anda juga harus beradaptasi dengan lingkungan, harus beradaptasi. Kemudian bahkan Anda ketika memulai Anda sangat kesulitan, masih sangat kesulitan untuk menyelesaikan. Sebagai pegawai baru yang Anda lakukan apa yang Bapak dan Ibu? Fokus pada pekerjaan. Nah, ini pegawai baru kok fokus pada pekerjaan ini semampunya. Ini kurang Bapak dan Ibu ya. Kurang. Kemudian berkenalan dengan teman kerja dan meminta untuk mendampingi serta meminta solusi. Ini disimpan dulu. Berkenalan dengan teman kerja, langsung meminta solusi. Masuk berkenalan boleh, tapi masuk langsung meminta solusi. Ini kan yo sedikit kurang pas. Solusinya apa? Permasalahannya apa? Meminta bantuan teman terdekat meja kerja untuk menyelesaikan. Nah, ini teman kita yang dekat pun ada pekerjaan ya. Jadi jawabannya yang mana Pak dan Ibu? Yang B ya. Selanjutnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan BUMN ternama. Suatu hari Anda iseng mengikuti seleksi PPPK 2023. Anda dinyatakan lulus hingga tahap akhir dan ditempatkan di sebuah perusahaan cabang di pinggiran kota. Wah, padahal iseng tapi malah lulus ya Allah, alhamdulillah. Nah, sore itu ya. Akses kemanapun terbatas, Anda tidak dapat menikmati hidup seperti sebelumnya. Tindakan Anda bagaimana? Ini banyak ini teman-teman yang kemarin lolos juga menghadapi hal semacam ini. Galau katanya tidak seperti dulu. Yang mana kata Ibu ini jawabannya? Yang kita lihat, yang iya, mengajukan pindah. Masuk baru kok pindah kan seperti itu ya. Ada prosedurnya nih kalau mutasi. Selanjutnya, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan.
baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan. Anda melamar sebagai salah satu administrator di perusahaan itu. Akan tetapi saat hari pertama bekerja, Anda diminta untuk menjadi sekretaris manajer. Disebabkan sekretarisnya itu sakit dan tidak dapat bekerja seperti biasa. Sedangkan Anda tidak pernah, nah ini tidak pernah ini bagaimana ini? Dengan senang hati menerima tawaran tersebut sebab saya yakin bisa, berarti ini bagus tapi masih kurang ya Bapak dan Ibu ya. Saya segera mempelajari job desk sekretaris dan menjalankan tugas saya. Berarti mulai belajar mengerjakan tugas sambil belajar ini. Nah, kita simpan dulu. Merekomendasikan orang lain yang lebih senior. Berarti ini saya akan meminta waktu untuk berpikir sejenak. Ya, ini kurang. Nah, ini merekomendasikan orang lain. Berarti mau ditunjuk dia kok malah merekomendasikan orang lain, kan seperti itu. Jawabannya yang benar adalah yang B. Selanjutnya, ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID. Nah, ini yang kemarin ya. Namun sebelum vaksinasi tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Nah, ini ada sedikit rasa khawatir menyikapi hal tersebut, maka kita bagaimana ini Bapak dan Ibu? Menolak, jangan ya ini langsung menolakkan, apalagi dengan bukti berita itu kan belum tentu benar beritanya. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin, ya bolehlah ini disimpan dulu. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah, ini bagus. Yang belum ada kejelasan, ini bagus Bapak dan Ibu ya, ini ya kita simpan dulu. Memilih untuk divaksin karena takut, oh ini bukan ya ini ya, apalagi takut kena sanksi. Nah, kita lihat antara yang B dan C, mana ini Bapak dan Ibu ya? Kalau A jelas tidak ya. Yang ya, kita berusaha tenang ya. Kalau memilih cari tahu ya. Pengambilan keputusan ya. Selanjutnya, Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang Anda lakukan apa ini, Bapak Ibu? Mencoba lagi kalau ada kesempatan. Bisa disimpan dulu ya. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Ini bisa juga, tapi nanti urutannya melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. Wah, ini sayang sekali ya. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Ini juga bisa. Jadi ada 3 jawaban yang memungkinkan, tapi yang lebih tinggi ini skornya yang mana? Kita lihat ya. Yang C ini bukan. Mencoba lagi, mencoba lagi ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga siapa tahu nanti di perusahaan itu bisa diterima karena sudah ada skill yang sudah kita asah seperti Bapak dan Ibu pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan lolos semua nanti. Amin. Selanjutnya, hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun, salah satu anggota tidak bisa menyelesaikan karena tersita ada masalah pribadi yang mendesak. Waktunya tersita, ada masalah pribadi terdesak. Sebagai pemimpin, yang kita lakukan apa Bapak dan Ibu? Meminta bantuan anggota tim lain. Ini bagaimana Bapak dan Ibu? Yang A. Kita simpan ya. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. Nah, ini jangan dulu ya. Dia agak menurun levelnya. Menasihati dan memperingatkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Nah, ini ada masalah yang pribadi yang mendesak ini. Memindahkan anggota tim yang terlambat. Kita lihat skornya. Skornya yang tertinggi adalah pada yang A. Jadi karena ini adalah pekerjaan tim, maka harus saling bantu. Karena dia tidak bisa menyelesaikan karena adanya masalah yang mendesak. Seperti itu.
Selanjutnya, dalam dunia kerja, Anda bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pastinya Bapak dan Ibu ya. Terkadang ada yang cuek, tidak mau tahu, ada juga yang aktif mengkritik, menyuarakan pendapatnya, seperti itu. Nah, sikap Anda bagaimana Bapak dan Ibu? Bersikap terbuka terhadap kritikan dan masukan, ini juga bisa ya, positif ya. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun. Nah, ini bagus ini, membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi, bisa bagus, tapi ini mengalami pengurangan Bapak dan Ibu ya. Berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda, jangan hanya menerima ini, nanti sakit hati. Nah, kita lihat skornya nih ya. Nah, skor. Nah, ini berusaha menerima, skornya paling rendah Bapak dan Ibu ya. Karena kalau harus menerima setiap kritikan tuh nanti sakit hati kita. Tidak dihargai ya pekerjaan kita. Jadi yang tertinggi adalah pada option B ini. Selanjutnya, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Yang punya kebudayaan berbeda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda. Sikap Anda bagaimana? Berusaha memahami, ini bagus, kita simpan dulu. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Ini ditugaskan ini. Nah, ini juga bagus. Kita lihat dulu. Biasa saja, wah jangan biasa saja ya. Itu pasti ada di setiap kelompok. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, kita lihat skor dalam setiap optionnya. Yang terendah adalah yang C ya, biasa saja. Nah, jangan biasa saja karena ini akan menyangkut kualitas kompetensi yang kita miliki dan kedepannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Skor yang B ini juga 2, yang A3, yang D4. Jadi kita mencoba berbaur agar benar tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan istiadat yang berbeda. Nah, perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat pada jam beribadah mereka harus tetap bekerja. Kadang-kadang memang ada seperti ini Bapak dan Ibu ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, kadang kalanya itu kalau mesin sudah berjalan itu seperti di daerah saya ini ya, di perkebunan tuh kalau sudah berjalan tuh perusahaan tidak mau menghentikan mesinnya meskipun sudah waktunya sholat. Nah, itu harus di solusinya itu seperti apa ini kan. Yang pertama akan memfasilitasi tempat untuk, nah ini kalau memfasilitasi kok ini ya, kita lihat optionnya. Kalau yang satu ini enggak ya, seorang muslim pun kadang menyediakan tempat untuk beribadah. Kemudian memfasilitasi juga bukan ya, memberikan kebijakan. Nah, siapa kita? Ini ya. Yang keempat berdiskusi, jadi mendiskusikannya. Selanjutnya, seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah. Oh, ini kok malah pimpinan kok memecah belah Bapak dan Ibu ya. Ketika menghadapi situasi seperti itu, biasanya saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Ini positif ya. Saya meminta pertimbangan teman dekat, ini positif juga. Saya akan meminta pertimbangan senior, ini positif juga. Saya akan meminta pertimbangan pekerja saya. Kelompok, memecah kelompok. Nah, kalau teman dekat kan apakah satu kelompok? Belum tentu. Berarti ini bukan ya. Pertimbangan senior kita apakah dia kelompok kita? Kan belum tentu. Ini antara ini A dan D. Kita lihat yang tertinggi itu yang mana Bapak dan Ibu? Yang tertinggi adalah yang A, ya. Seperti itu. Ini satu kelompok. Selanjutnya, seandainya Anda satu tim dengan Fulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pentingkan ketika akan menyatakan sikap, mempertimbangkan konsekuensi pada X dan Y, karena itu harus menyatakan sikap secara terbuka, mempertimbangkan. Kita simpan.
mempertimbangkan konsekuensi pada kekompakan karena itu lebih baik menyatakan sikap atau tidak langsung. Kok tidak langsung ya? Ini di sini ya. Mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri. Bisa jadi teman-teman akan jengkel pada saya. Nah, ini jangan ya. Sini ini jangan. Mempertimbangkan konsekuensi pada kelompok tim kerja bila perlu memberi toleransi. Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini Bapak dan Ibu? Jawabannya. Yang mana ini? Halo? Yang mana Bapak dan Ibu? Masih bersama saya? Yang D, Bu. Jadi, kita lihat ya. Mempertimbangkan konsekuensinya, mempertimbangkan. Berarti kan ini, satu tim. Yo, ini saya salah tempat juga ini. Masya Allah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Memberi toleransi. Selanjutnya, seorang teman saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan bagaimana ini? Kelompok sering sakit, tidak dapat aktif ini. Memberi tugas yang mampu dia kerjakan. Ini bagus, disimpan dulu. Tetap memberinya tugas bagaimana yang lain. Kan tidak memungkinkan Bapak dan Ibu ya. Membantu menyelesaikan tugasnya. Kita sendiri punya tugas, kenapa kan? Menunda memberi tugas sampai dia mampu. Kalau menunda berarti kan pekerjaan dia menumpuk. Nah, seperti itu. Kita lihat skornya. Jawabannya adalah yang A, menjalin interaksi. Selanjutnya, dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras. Respon saya adalah mencoba sekuat tenaga mempertahankan. Nah, ini kurang bagus Bapak dan Ibu ya. Menyerang ini juga bukan. Mencoba mempelajari kritikan, berbalik mengkritik. Ini juga bukan. Jadi jawabannya benar adalah yang menerima kritikan sebagai masukan. Selanjutnya, perencanaan yang saya siapkan ternyata ditentang oleh satu rekan kerja. Menurut saya sudah disiapkan tapi ditentang. Perbedaan cara pandang adalah satu hal biasa. Ini standar ya. Pendapatnya bisa saya sesuaikan dengan rencana semula. Kok disesuaikan sih? Wong ini sudah perencanaan sudah disiapkan kok ya. Perlu adanya pertemuan kembali untuk mematangkan rencana. Perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat. Kita lihat skornya pada step option. Nah, kata pertemuan kembali tidak mungkin pendapat bisa saya sesuaikan, ini juga enggak. Salah satu hal biasa juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, saya ditugaskan untuk menghadiri seminar menggantikan atasan. Menghadiri seminar menggantikan atasan. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Ini tidak terlalu mendesak. Nah, sikap saya bagaimana ini? Menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena biasanya diminta oleh transparan tertentu. Ini tapi kok ini kan menggantikan atasan ya. Tapi kok ini ya. Disimpan dulu. Menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Menghindar ini kan menghadiri seminar tersebut alasannya apa ini belum selesai ya. Menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti saja karena laporan belum harus diserahkan kepada atasan. Kita lihat skor pada tiap optionnya. Oh maaf Bapak Ibu. Langsung ya. Nah ini sudah sampai sini ya. Kita lihat ya ini ya. Pembahasannya per skor yang A. Yang skor 1. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Ini skor 1 itu menunjukkan sikap fokus pada pekerjaan rutin. Kemudian yang B itu skornya 2. Ini yang C skor 4, yang D skornya 3. Jadi jawabannya yang mana ini Bapak dan Ibu? Ini harus ke sini Pak Widi. Menghadiri seminar tersebut ini ya, tanpa ada alasan di ini. Nah, ya.
Bagaimana Pak Widi, lanjut ya. Ini saya tambah beberapa soal ini, tapi dengan apa namanya pembahasan pada slide yang berbeda, tidak apa-apa ya Pak Widi ya. Halo Pak Widi, G, siap. Lanjut. lanjut ya. Nanti G. waktunya masih banyak ini, terlalu cepat tadi saya ya dalam memberikan Ya, ini. nanti bisa diskusi untuk ini, Hmm. Bu. G. Mm-mm. Nih, tak lanjutkan ya. Ini yang di sini. Suatu ketika saya gagal mencapai sesuatu yang telah saya idam-idamkan. Oleh karena itu, saya akan meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. Wah, ini kurang bagus Bapak dan Ibu ya, memenuhi ambisi. Ini bukan melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki. Kira-kira yang mana menurut Bapak dan Ibu? Skor tertinggi yang mana? Mencari tahu, melakukan introspeksi diri. G. Ya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu pembahasannya. Skornya 3 itu yang A tadi, sikap terbaik ya, yang B ya tadi ya. Nah, ini yang terbaik. Selanjutnya, pada sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja Anda di kantor. Sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja Anda di kantor. Biasanya saya, bagaimana Mbak Ibu? Lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. Lebih banyak mendengar, ya. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Yang mana Bapak dan Ibu ini jawabannya? G. Yang B. Yang B ini? D. Ini. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman. Ya, kita lihat ya, skor tertinggi itu di mana. Menunjukkan sikap mau bekerja sama, namun perlu lebih aktif lagi. Nih kok yang pertama kurang aktif ya, lebih banyak mendengar. Selanjutnya yang B, berapa ini skornya? Menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Wah, ini beda slide, jadi agak kesulitan dalam pembahasan Bapak dan Ibu ya, mohon maaf ya. Tadi kan pilihannya ada di D ya. Yang C, menunjukkan sikap yang paling tepat. Menunjukkan sikap yang tepat dan berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Nah, ini baik. Yang D. Selanjutnya, suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh seorang oknum. Nah, ini sering terjadi permasalahan ini Bapak dan Ibu ya. Mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Nah, ini. Dalam pembicaraannya, tampak orang tersebut menawarkan bantuan agar diterima PNS dengan cara memberi sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya bagaimana Bapak dan Ibu? Tanpa ragu, saya menolak. Mempertimbangkan, ada kok mempertimbangkan sih. Terus pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Kok terlebih dahulu? Berarti nanti ada kemungkinan dong untuk menerima tawaran seperti itu kan. Yang D, segera meminta pertimbangan keluarga ini. Yang mana Bapak dan Ibu ini? Yang A. Iya, yang A. Enggak perlulah seperti itu. Yang A, yang berprinsip. Selanjutnya, masih ada ini ya. Saya telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi laporan pertanggungjawaban di kantor esok hari. Telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi laporan. Oleh karena itu, saya yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. B, cemas. Cemas, memikirkan andai saja esok presentasi saya kurang lancar. Berarti tidak percaya diri nih Bapak dan Ibu ya. C, tidak mungkin presentasi saya tidak lancar. Wah, ini sudah belum sudah ini.
Ini kan negatif Bapak dan Ibu ya. Negatif. Pasrah. Wong kita sudah mempersiapkan kok di sini malah pasrah. Berarti kan bukan jawaban yang tepat. Antara A dan B, mana Bapak dan Ibu pilih nih? Yang mana? A ya pastinya ya. Yakin karena telah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kita lihat pembahasannya coba. Nah, sikap percaya diri ya yang A. Ini meskipun cemas itu wajar, tetapi kan masih ada jawaban yang lebih baik lagi. Mengarah ke sombong, ya betul tadi ya. Sikap kurang percaya diri, pasrah tadi ya. Belum ini sudah pasrah. Selanjutnya, permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini sedang sulit. Permasalahan ekonomi yang sedang sulit. Hal ini berimbas pada tempat saya bekerja. Berimbas di tempat saya bekerja. Yang juga mengalami permasalahan keuangan. Permasalahan keuangan. Sehingga ada isu pengefektifan pekerja. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya akan bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dengan menawarkan solusi yang efektif dalam bekerja. Positif, simpan dulu. Seharusnya pimpinan puncak dapat bertindak tegas dalam masalah ini. Pimpinan puncak. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab. Kepala keuangan bertanggung jawab. Ini enggak ya Bapak Ibu ya. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran agar dapat mengevaluasi. Semua seluruh jajaran organisasi, tidak yang ini saja. Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? A. Yang A. Yang jelas bukan yang A. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, ya betul menunjukkan sikap yang paling tepat ini ya yang A. Kalau yang B tadi perlu dipahami, tidak hanya bertumbuh pada pimpinan ya. Kalau yang C, tanggung jawab ini bukan pada kepala keuangan. Seperti itu. Yang D, permasalahan yang dihadapi bersama semestinya dicari sama-sama. Iya. Selanjutnya, seringkali saya dinilai sebagai orang yang titik-titik oleh rekan-rekan kerja di kantor. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. Ini bagus. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. Ini juga bagus, tapi mengalami penurunan. Perlu banyak waktu. Mudah bosan dan jengkel, ini sudah negatif. Sering marah-marah, ini juga sudah negatif. Jawaban yang benar yang mana Bapak dan Ibu? Yang A, kita lihat ya. A dan B ini lebih tinggi mana skornya? Seperti itu ya. Iya, kalau yang B ini kan kelemahannya di sini Bapak dan Ibu ya. Banyak waktu. Iya, lebih banyak waktu. Tekun, benar tekun, tapi kok banyak waktu. Kita lihat pembahasannya. Yang A, maka jangan sombong ya. Skornya 4, yang B 3. Tekun ini sudah baik. Setelah itu tingkatkan kecepatan. Iya, betul. Yang C skornya 2, bosan dan jengkel. Ini tadi ya, negatif-negatif. Nah, Bapak dan Ibu, slide saya sudah selesai, sudah habis. Meskipun sebetulnya masih ada beberapa soal yang ingin saya bahas, tapi tidak ada salahnya, masih ada banyak waktu, kita bisa untuk mendiskusikan yang mungkin ada ketimpangan atau mungkin perlu kelurusan dalam menjawab di kompetensi manajerial ini. Saya persilakan. Ya, oke, terima kasih Bu Budi. Iya. Ya, ini kamera saya malah error ini Bu. Duh, ini gara-gara stay dari pagi sampai tadi sore ini Malam. gara-gara wis dan. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau dikonfirmasi. Masih apa namanya? Sebetulnya masih ada soal Bapak dan Ibu kalau kita mau membahasnya.
Oke, monggo. Baik, Ada usulan Pak Ferry? monggo. Mau dibahas sekalian, itu masih ada berapa kemarin? Atau mungkin ada kebingungan tadi dalam ketika pembahasan, jadi Ya, nanti biar silakan. bisa kita Oke, luruskan seperti itu. oke, monggo. Silakan, Nah, Bu. tadi di Jangan soal dipendam. materi jawaban itu kan banyak banyak tipe, banyak salah ketik. Mohon maaf ya Pak dan Ibu ya, karena kemarin kan apa namanya, nggih, ini mohon maaf sih eh, beda tempat, jadi ini enggak direview dulu ya kesalahannya ya. Oke, J. Belum, Ibu. Oke, nanti nanti sebelum dibagikan nanti ini dulu Bu Budi nggih, Iya, tadi yang diedit tipe dulu. nggih. Silakan nanti Iya. diedit dulu, nanti saya bagikan yang sudah editan Mm. mawon. Nggih. Silakan Bapak Ibu Ya, jangan terus nanti, nggih, jangan monggo Pak Widi. nggih, monggo. Kalau ada pertanyaan masih ada Bu Budi dan saya. Kalau jangan dipendam kalau bingung Bapak Ibu. Ya, kita diskusi Bapak dan Ibu. Oke. Kalau saya pribadi, apa namanya, berharap ya semua yang hadir di sini ini dilolos pada apa namanya Amin. Ya, seleksi. oke, Nah, nggih. ini semuanya dari Jepara dan Rembang, Pak Widi, ataukah dari ada yang Ya, dari mana nih nggih, yang terjauh? campur, campur, Bu. Campur, Bu. Ya, campur. Ya, maksudnya Oke, yang terjauh mana ini? Rembang. Rembang ada yang itu Bu Clara dari Jawa Timur, ada dari Kendal, ada dari Batang, ada. Dari jauh-jauh ya. Ya, Ya, salam kenal ya Bapak dan Ibu ya. Mohon nggih, maaf tadi kemarin itu biar tidak 70-an lebih Bu, itu ya, 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 hampir 70-an lebih lah, tapi sebagian tidak ada yang bisa lanjut gitu. Makanya banyak yang mundurkan diri begitu. ya ya Ini tidak apa-apa. 40 ini 40 ya sebetulnya. 40 ini yang 41. 41 ini Hmm. yang sudah memastikan bisa resume dan sudah dapat ini. Oke. Bisa Ya, ya. submit gitu. Oh ya, salam kenal ya dari Jawa Timur ya. Subhanallah Jawa, Jawa Timur. Oke, oke. Ada Yuk, yang mau silakan tanyakan? Bapak dan Ibu, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena yang waktunya Bu, harusnya siang tetapi dialihkan ke malam hari. Mungkin panjenengan sudah lelah. Saya mohon maaf. Untuk besok hari Senin masih ada ini ya Pak Widi ya, ada pembekalan ya. Jadi tidak bisa siang ya. ya, jadi sudah saya ini Bu Budi, khusus Bu Oh, Budi nanti tetap malam gitu. Kalau dengan Mas Eko ya. bisa siang. Sudah saya ini komunikasikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Oke, Ibu oke. atas Ini perhatiannya. ini kalau kita hanya bincang-bincang saya stop record ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti kalau saya bagikan biar tidak terlalu lama begitu. Ini mau Iya. bahas Monggo soal Bapak lagi dan atau Ibu. gimana Bapak Ibu sebelum saya hentikan rekodnya? Atau cukup? Monggo. Boleh boleh ditulis di chat lah kalau Bapak Ibu tidak berkenan ini. Monggo. Boleh silakan atau mungkin ada yang perlu saya evaluasi. Kalau yang evaluasi tadi yuk jelas naskahnya banyak yang tipe itu tadi ya yang harus diperbaiki itu. Monggo Bapak dan Ibu mungkin ada masukan bagi saya untuk pertemuan berikutnya agar lebih baik lagi, biar bisa lebih baik lagi lah seperti itu. Atau mungkin ada yang dibahas, saya persilahkan. Oke. Saya kira Karena tidak ada. waktunya masih banyak kan eman-eman seperti itu. Tapi kalau memang dari Bapak dan Ibu sudah dirasa sudah cukup, nggih, monggo saya manut saja. Oke. Jadi memang dari hasil pengerjaan itu Bu Budi, jadi memang jika saya analisis itu memang hasilnya sudah lumayan bagus ya Bapak Ibu ya, karena di atas 30-an dari Aku sing 30 ya, 28. Pak. Hah? G, ya ya, saya enggak ini tapi di 30 ke atas semua, bahkan ada yang 40 ya, 40. Ya, Iya, ya kan baru kedua Pak Ferry, nanti iya, ketiga. iya. Oke. Kan nanti soalnya kan hanya berapa kemarin? 25 kan? Iya.
Ya, 25 kan. Kita latihkan dengan 50. Sharing saat tes P3K dulu gimana? Ya, tesnya sama kan Bapak Ibu. Tesnya kalau pelamar umum kan sama. Nanti ada hanya saja teknisnya dikurangi. Kalau dulu 500 sekarang hanya 450 karena soalnya 90 ya untuk teknis. Nah, tuh. Ya kebanyakan Teknisnya ya ini kalau waduh. gimana Pak Ferry? Mas Ferry? Ya teknisnya itu kadang itu berapa soal, Pak? Gimana? Kalau Teknisnya. teknis 90 kan? 90 soal kan? 90. Ya. Oke. Ini saya ini aja. Saya stop record aja karena ada bahasan materi ya, biar enggak. Iya. Oke, saya stop dulu karena Bapak